Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah anti korupsi. Tapi sebelum itu kami masuk dalam penjelasan materi. Kami akan memperkenalkan nama kami. Jadi perkenalkan, nama saya Jelika Steva. Saya Kuli. Saya atas nama Dodi Adi. Saya atas nama Albert Kanhino. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masif korupsi. Jadi pengertian dari masif korupsi ini merujuk pada praktik korupsi yang terjadi secara luas, sistematis dan berulang di berbagai sektor dan level pemerintahan maupun swasta. Ini bukan sekedar tindakan secara individu, tetapi melibatkan semua masyarakat atau melibatkan semua pelaku yang menjadi bagian dari sistem yang rusak. Ciri-ciri masif korupsi. Yang pertama, sistematik terjadi di banyak instansi dan melibatkan berbagai jenjang kekuasaan. Yang kedua, tersusun rapi, seringkali dilakukan dengan pola dan jaringan yang terorganisir. Yang ketiga, berulang dan terstruktur, tidak hanya satu kali, tetapi terjadi secara terus-menerus. Yang berikut menyentuh banyak sektor pemerintah, penegak hukum, bisnis. Berikut faktor penyebab korupsi. Ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, aspek perilaku individu seperti sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Yang kedua, faktor eksternal. Aspek ekonomi seperti pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis seperti instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek hukum seperti buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dampak masif korupsi dan cara mengatasi korupsi. Dalam dampak masif korupsi ada dua dampak, yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial. Di dampak ekonomi, korupsi dapat menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya utang-utang negara. Dampak sosial dan kemiskinan. Korupsi dapat menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, dan masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan. Cara mengatasi korupsi ada beberapa cara, yaitu meningkatkan keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Meningkatkan gaji pegawai negeri sipil, meningkatkan komitmen dan konsisten penegakan hukum dalam perundang-undangan, meningkatkan integritas dan profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi yang mapan, meningkatkan keamanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Sekian dari video kami. Terima kasih.